Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Bab 14. Mengambil keuntungan dari Fatih Walagi. Ada 10 hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Konon, pergi berbelanja dengan seorang wanita adalah hal yang paling menyakitkan ketiga. Hampir semua pria di dunia pasti pernah mengalami rasa sakit ini. Jadi, orang yang paling menyedihkan di dunia ini adalah laki-laki. Kesimpulan itu yang Lin yang dapatkan malam ini. Sore yang penuh kepahitan dan air mata membuatnya benar-benar memahami pepatah bijak tersebut. Lin Yang, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu berdarah-darah. Tapi kalaupun iya, itu demi merayakan kebahagiaan gandamu. Jadi, sangat berarti, teori Zhang Tingting sederhana. Menghabiskan uang orang lain adalah hal yang sangat berarti. Aku tidak khawatir soal uang. Aku tidak kekurangan uang. Meskipun Lin Yang bukan orang kaya sebagai pria, siapa yang mau mengakui dirinya miskin di depan lawan jenis? Ya, kamu tidak kekurangan uang. Zhang Tingting mengikuti kata-kata Lin Yang, tapi wajahnya sama sekali tidak serius. Aku benar-benar tidak kekurangan uang. Lin Yang bergumam. Menurut perhitungan yang diberikan oleh Tuan Fang untuk pesanan senilai 1 juta, komisinya adalah 8%. Itu berarti ia akan segera menerima 80.000 yuan. Creative Electronics Co. Ltd. menetapkan bahwa komisi untuk penjualan di bawah 50.000 adalah 3%. Untuk di bawah 500.000, 5%. Antara 500.000 dan 1 juta, 8%. Jika lebih dari 1 juta, perusahaan akan memberikan bonus tambahan. Inilah alasan Lin yang setuju untuk pergi berbelanja. Dompetnya sekarang lebih aman. Ia menghabiskan 2.000 yuan untuk membeli jas dan sepatu kulit. Untungnya aku masih punya sekitar 20.000 yuan di kartu bank. Kalau tidak, sebagai mahasiswa, aku benar-benar tak mampu membeli pakaian semahal ini. Li Kexin yang berdiri di samping merasa kasihan melihat Lin yang membawa begitu banyak tas. Ia memindahkan tas kecil di tangan kirinya ke tangan kanan, lalu mengulurkan tangan kiri. Biarkan aku membawa beberapa tas. Tidak perlu, tidak apa-apa. Lin yang mengedipkan mata pada Li Kexin. Ia yakin senyumnya tulus, tapi wajah cantik Li Kexin langsung memerah. Ia melotot ke arah Lin Yang. Kalau berani melakukan ini lagi, aku akan membuatmu membayar. Setelah itu, ia segera menyusul Zhang Tingting. Apakah aku melakukan kesalahan? Lin Yang tampak bingung. Karena Zhang Tingting dan Li Kexin masuk ke toko pakaian wanita, Lin Yang memilih tinggal di depan toko dan merokok. Ah, apa yang kau lakukan? Lepaskan! Teriakan Zhang Tingting dan omelan marah Li Kexin terdengar dari dalam toko. Lin Yang langsung bergegas masuk. Ia melihat seorang wanita dengan dandanan tebal menarik-narik baju dan pergelangan tangan Zhang Tingting sambil mengumpat. Li Kexin ingin menolong, tapi dihentikan oleh seorang pria di sebelahnya. Pria itu tampak penuh nafsu, seolah ingin menyerang Li Kexin. Sebagai pria, nalurinya untuk melindungi wanita langsung muncul. Terlebih dua wanita ini adalah teman dekatnya. Wanita berdandan tebal itu berkata dengan nada sinis, "Kalau kau tidak mengganti gaun ini hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini. Jelas-jelas kau yang menabrakku. Gaunmu tersangkut karena kesalahanmu sendiri. Siapa yang harus disalahkan?" Zhang Tingting membalas. Lin Yang melihat ada robekan panjang di rok wanita itu. Bahkan, celana dalamnya sedikit terlihat. Tapi Lin Yang tidak tertarik pada wanita seperti ini. "Siapapun yang salah, kau tetap harus membayar 15.000. Wanita itu mencibir dan mengancam. "Kalau tidak, aku akan menelanjangimu dan mengusirmu." Wajah Zhang Tingting yang semula tenang mulai panik. Pria di sebelahnya mencengkeram tangannya. "Lepaskan! Apa yang kau lakukan?" Li Kexin mencoba menarik Zhang Tingting, tapi pria itu malah mendorongnya. "Bicara baik-baik saja." Li Kexin berteriak marah. Pria itu menatap tajam ke arah Zhang Tingting. "Sial! Kau tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku bisa menghajarmu 1.000 kali." Zhang Tingting terdiam. Matanya dipenuhi ketakutan.
Lin Yang melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu pria itu. Wah, kau mau ikut campur? Pria itu menatap Lin Yang dengan dingin. Aku tidak mau ikut campur. Lin Yang menggeleng. Li Kexin langsung menatapnya dengan kecewa. Kau pintar. Sekarang singkirkan tangan kotormu dan pergi. Pria itu menatap Lin Yang dengan jijik, lalu menoleh ke Zhang Tingting. Wanita jalang, katakan padaku apa yang kau inginkan? Ledakan. Sebelum selesai bicara, tubuh pria itu terhuyung dan jatuh ke lantai. Hidungnya berdarah. Seluruh toko terkejut. Lin Yang menyekat tangannya dan berkata sok, tapi ini bukan masalah kecil. Lalu ia berteriak pada Li Kexin dan Zhang Tingting. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat pergi. Melihat situasi semakin kacau, mereka segera berlari keluar. Namun, seorang pria bertubuh besar masuk dari pintu. Bekas luka di dahinya membuatnya terlihat menyeramkan. Fang Li, pria berbekas luka itu, melihat pria yang dipukul Lin Yang. Ia tahu siapa pria ini dan ia tahu ada yang tidak beres. Tapi saat matanya bertemu dengan Lin Yang, ia terkejut. Tuan Lin, ia langsung melepas wanita yang dipeluknya dan membungkuk hormat. Saya Fang Li. Saya pernah melihat Anda di kantor saudara Hua. Lin Yang akhirnya paham. Oh, jadi kau anak buah Hua Pangzi. Fang Li segera menoleh ke anak buahnya. Xiongji, minta maaf pada Tuan Lin. Tuan Lin bahkan dihormati oleh saudara Hua. Xiongji pucat. Ia tahu telah menyinggung orang yang salah. Tanpa pikir panjang, ia menampar dirinya sendiri 2 kali dan berkata dengan panik, Tuan Lin, aku pantas mati. Wanita berdandan tebal itu masih berusaha membela diri. Dasar jalang. Xiongji menamparnya keras hingga ia ketakutan. Lin Yang melirik mereka dan berkata santai, kamu tidak memukulku tapi aku meninjumu. Jadi aku tidak menyalahkanmu. Tapi dia harus meminta maaf kepada temanku. Wanita itu dipaksa meminta maaf. Akhirnya Fang Li dan Xiongji pergi. Orang-orang di toko menatap Lin Yang dengan ketakutan. Li Kexin merasa canggung, sedangkan Zhang Tingting menikmatinya. Bab 15. Mengendarai kura-kura raksasa di laut. Sepanjang perjalanan, Zhang Tingting terus bertanya kepada Lin Yang tentang apa yang baru saja terjadi dan mengapa pria dengan bekas luka itu begitu hormat kepadanya. Ah, aku tahu! Zhang Tingting tiba-tiba berteriak sambil berjalan di jalan. Tingting, hati-hati! Li Kexin segera menarik Zhang Tingting. Beberapa orang yang lewat mulai menunjuk ke arah mereka. Kamu pasti tuan muda dari keluarga besar yang ingin merasakan hidup, kan? Zhang Tingting menatap Lin Yang dengan mata berbinar. Li Kexin juga menatap Lin Yang dengan tatapan bingung. Lin Yang merasa seperti seekor domba malang. Sementara Zhang Tingting adalah serigala besar yang siap melahapnya tanpa sisa. Matanya bahkan memancarkan cahaya hijau. Tentu saja Lin Yang tahu mengapa Zhang Tingting memiliki ekspresi seperti itu. Dia pernah mengatakan bahwa dia bertekad mencari seorang pria kaya untuk dinikahi. Jelas, dia salah paham dan mengira bahwa Lin Yang adalah pria yang dimaksud. Andai saja aku benar-benar tuan muda yang kaya, aku tidak perlu bekerja keras setiap hari hanya demi beberapa dolar. Lin Yang mengangkat bahu dan berkata, pria berbekas luka itu bersikap hormat kepadaku karena bosku mengenal bosnya. Kebetulan, perusahaan kami baru saja menyelesaikan kesepakatan kerja sama kemarin. Dia hanya bersikap ramah agar tidak merusak hubungan bisnis. Sesederhana itu, Zhang Tingting masih tampak ragu. Menurutmu, apakah aku benar-benar terlihat seperti tuan muda? Lin Yang tersenyum pahit. Benar sekali, Zhang Tingting menatapnya tajam. Bukankah ada pepatah yang mengatakan emas akan bersinar dimanapun ia berada? Jika Lin Yang memang seorang tuan muda, pasti ada sesuatu dalam dirinya yang mencerminkan hal itu. Tapi Lin Yang, ekspresi wajahmu tadi saat menabrak orang sungguh keren. Zhang Tingting menatapnya dengan wajah penuh kekaguman, seolah-olah sedang melihat idolanya sendiri. Tingting, kamu tidak lapar? Li Kexin akhirnya buka suara. Meskipun dia juga penasaran dengan apa yang terjadi, dia merasa lega setelah mendengar penjelasan Lin Yang. Bagaimanapun, jika Lin Yang tidak datang hari ini, situasi bisa menjadi tidak terkendali. Di dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit berterima kasih kepada Lin Yang. Ah, ayo makan hotpot.
Zhang Tingting baru tersadar bahwa sudah lewat pukul 6 dan dia belum makan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk makan hotpot. Awalnya Zhang Tingting ingin pergi ke restoran Jin Shangsuan Hotpot, tetapi niatnya langsung dihentikan oleh Li Kexin. Lin yang baru saja lulus kuliah dan baru bekerja kurang dari sebulan. Karirnya masih dalam tahap awal. Jangan boros, katanya tegas. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, Li Kexin tahu bahwa kebanyakan lulusan baru pasti belum memiliki banyak uang. Makan di Jin Shangsuan bisa menghabiskan setidaknya 500 yuan untuk 3 orang. Dia yakin gaji setengah bulan Lin Yang mungkin hanya sebesar itu. Lin Yang, kau tidak sedang menipu Kexin kita agar bisa mendapatkan hatinya, kan? Ini pertama kalinya aku melihatnya membela seorang pria seperti ini. Zhang Tingting menatap mereka berdua dengan curiga. Lin Yang melirik Li Kexin. Saat hendak menatap balik, Li Kexin langsung menghindari tatapannya dengan gugup. Wajah cantiknya sedikit memerah. Ting-ting, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menjahit mulutmu. Li Kexin menggerutu kesal. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Zhang Tingting mengangkat tangan seolah menyerah. Meskipun Li Kexin berniat baik, Lin yang sedikit chauvinistik merasa agak tidak nyaman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo saja ke Jin Shangsuan, jangan khawatir. Aku baru saja menutup kesepakatan senilai 1 juta yuan kemarin, dan aku mendapat komisi sebesar 80.000 yuan. Lin Yang, kamu luar biasa. Zhang Tingting langsung memeluk lengan Lin Yang. Namun, apakah dia benar-benar percaya atau hanya berpura-pura, hanya dia sendiri yang tahu. Li Kexin hanya menghela napas, menggelengkan kepala, dan mengikuti mereka masuk ke restoran. Dalam hatinya, dia yakin Lin yang hanya berusaha terlihat kaya. Di dunia ini, kebenaran sering kali lebih sulit dipercaya dibandingkan kebohongan. Terutama jika kebenaran itu keluar dari mulut seorang pria dan didengar oleh seorang wanita. Setelah selesai makan, mereka bertiga langsung pulang. Mereka kelelahan setelah seharian berbelanja. Namun, saat memasuki kamarnya, Lin yang tercengang. Ada benda hitam sebesar batu kilangan tergeletak di tengah ruangan. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah kura-kura buaya miliknya. Tumbuh sebesar ini hanya dalam 1 hari, Lin yang nyaris tidak bisa mempercayainya. Mendengar suara Lin yang, kura-kura itu langsung menjulurkan kepalanya. Begitu melihat tuannya, ekspresi gembira tampak di wajahnya. Ia membuka mulut, tetapi tidak mengeluarkan suara. Astaga, ukuran ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam akuarium dan terlalu mencolok. Jika Zhang Tingting dan Li Kexin bertanya, dari mana datangnya kura-kura buaya sebesar ini, aku tidak bisa bilang bahwa ini berevolusi dari kura-kura kecil. Bukan. Lin yang mulai khawatir. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berseru, oke, bukankah ada Danau Qingming, danau buatan seluas 20 hektar di dekat kompleks apartemen ini? Danau itu cukup besar, seluas 2 lapangan sepak bola. Lagi pula, dia juga menemukan kura-kura buaya ini di sana. Tanpa ragu, Lin yang mengangkat kura-kura buaya sebesar batu kilangan itu. Beratnya setidaknya beberapa puluh kilogram. Untungnya, kura-kura itu mengenalinya. Kalau tidak, Lin yang pasti sudah digigit habis-habisan. Saat tidak ada orang di sekitar, Lin yang segera menyelinap keluar dan bergegas ke Danau Qingming. Saat itu gelap gulita dan suasana begitu sepi. Pohon-pohon willow berdiri di tepi danau seperti penjaga misterius. Lin yang meletakkan kura-kura buaya di tepi danau dan berkata, pria besar, kamu sudah kembali ke rumah, tapi jangan menakuti keluargamu. Plung! Kura-kura buaya itu langsung berlari ke danau dengan kecepatan yang mengejutkan. Lin Yang sudah melihat kecepatan mengerikannya di akuarium, tetapi dia tidak menyangka ia bisa bergerak begitu cepat di darat. Di air, kura-kura itu tidak malas seperti kura-kura lainnya. Sebaliknya, ia berenang dengan gembira, menyelam lalu muncul ke permukaan, menciptakan riak besar di air. Lin Yang tersenyum lega. Tetaplah di dasar danau dan jangan berenang ke tepi, katanya tegas. Sebagai jawaban, kura-kura buaya itu membuka mulutnya dan menyemburkan air.
Saat itulah sebuah ide gila muncul di benak Lin Yang. Jika aku terus memberinya saripati merah, akankah ia terus tumbuh? Atau apakah ia memiliki batas genetik? Pikiran itu berkembang liar dalam kepalanya. Dalam benaknya, ia membayangkan seekor kura-kura buaya raksasa dengan diameter 100 meter yang melintasi lautan, sementara ia berdiri di punggungnya. Mungkinkah ini terjadi? Lin Yang termenung. Ia benar-benar ingin mencobanya. Bab 16. Taoisme. Setelah berkhayal sejenak, angin sepoi-sepoi yang sejuk membawa Lin Yang kembali ke dunia nyata. Pohon-pohon willow di sekitarnya bergoyang seperti rambut panjang seorang wanita. Lin Yang menundukkan kepalanya karena takut, merasa sedikit ngeri. Tiba-tiba, suara samar terdengar di telinganya membuat bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mempercepat langkahnya untuk pergi. Mungkinkah itu hantu? Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Namun, Lin Yang tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada akar pohon willow di depannya, di mana sesosok tubuh tampak terkulai. Dengan hati-hati, ia mendekat dan melihat seorang pendeta Tao berpakaian jubah khas, dengan sanggul rapi di kepalanya. Namun, ada darah di sudut mulutnya, dan dadanya tampak tak bergerak. Mati? Lin Yang panik. Mungkinkah ada penjahat yang membunuh orang di sini? Namun, tiba-tiba pendeta Tao itu membuka matanya. Sepasang cahaya menakutkan melesat keluar, membuat Lin Yang terkejut hingga mundur 3 langkah. Wajahnya pucat pasi. Apakah kau manusia? Tanya Lin Yang dengan suara gemetar. Ia langsung menyesali pertanyaannya. Seseorang yang membuka matanya jelas bukan hantu. Pendeta Tao itu tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada Danau Qingming, seakan melihat sesuatu yang jauh di sana. Matanya gelap, seolah membungkus seluruh malam, namun di baliknya ada sedikit keputusasaan. Jelas, hidupnya tidak akan bertahan lama. Tuan, apakah Anda diserang? Apakah Anda terluka? Saya bisa memanggil polisi, kata Lin Yang, suaranya lemah. Pendeta Tao itu tetap diam, tetapi kesedihan tampak di matanya. Ia memang terluka, namun tidak ada dokter di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Ia telah mencapai tingkat pelatihan internal yang luar biasa. Tetapi kali ini, ia terlalu bernafsu ingin menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Dan kini, ia berada di ujung tanduk. Aku terlalu terburu-buru meraih kesuksesan dan ingin mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Lin Yang merasakan penderitaan di mata pria itu. Ia tidak bisa menahan rasa kasihan. Guru, saya bisa membantu menyembuhkan luka Anda. Katanya mantap. Pendeta Tao itu akhirnya menoleh dan tersenyum samar. Anak kecil, tahukah kau siapa aku? Lin Yang menggeleng. Aku hanya tidak ingin melihatmu kesakitan. Saat saripati merah memasuki tubuh pendeta Tao, tubuhnya bergetar hebat. Ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Wajahnya yang pucat perlahan memerah, tetapi ia segera duduk bersila, bernapas teratur. Lin Yang menghela napas lega. Ia telah menggunakan 5 poin saripati merah untuk menyembuhkan pria itu. Kini, ia harus pergi sebelum dikenali. Ia tidak ingin menimbulkan masalah hanya karena menyelamatkan seseorang. Malam hari Lin Yang kembali ke kamarnya. Ia baru hendak melepas sepatu ketika terdengar bunyi derit pintu terbuka. Siapa itu? Tanyanya waspada. Di kegelapan, ia samar-samar melihat sosok ramping. Shh, ini aku. Suara Zhang Tingting terdengar lembut. Lin Yang terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Dalam cahaya redup, ia bisa melihat Zhang Tingting mengenakan piyama merah muda. Rambut panjangnya yang coklat tua masih sedikit basah. Pipinya merona, mungkin karena baru saja mandi. Sangat menggoda. Lin Yang tak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Zhang Tingting tersenyum nakal. Hehe, kalau mau lihat, lihat saja. Buat apa malu? Kau sudah menyelamatkanku hari ini, jadi aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu melihat lebih banyak. Ia duduk dengan santai di tepi ranjang Lin Yang, mengedipkan mata nakal. Lin Yang menggaruk hidungnya, merasa canggung. Kau tidak datang ke sini hanya untuk mengedipkan mata padaku, kan? Ia bisa merasakan panas meningkat di dalam dirinya, membuatnya sedikit gelisah. Zhang Tingting tersenyum misterius.
Katakan yang sebenarnya, kenapa pria bernama Fang Li itu begitu menghormatimu tadi siang? Jangan bilang karena bosmu dan bosnya saling kenal. Kau bisa menipu Kexin, tapi tidak denganku. Tiba-tiba, Zhang Tingting menekan tubuhnya ke Lin Yang. Tubuhnya yang lembut dan halus menyentuhnya dengan begitu dekat, membuat Lin Yang semakin tidak nyaman. Ia bisa merasakan sesuatu yang lembut menempel di dadanya. Napas Zhang Tingting semakin cepat membangkitkan sesuatu dalam diri Lin Yang. Kau tahu, kau sedang bermain api, kata Lin Yang dengan suara serak. Wajah Zhang Tingting memerah. Ia tak menyangka Lin Yang akan begitu berani. Lepaskan aku, bisiknya tetapi nadanya terdengar ragu. Lin Yang semakin mendekat nyaris menyentuh wajahnya. Aroma tubuh Zhang Tingting membuatnya semakin panas. Namun, saat tubuhnya bereaksi dan bersentuhan dengan pusar gadis itu, Zhang Tingting tiba-tiba tersadar. Kau gila, Kexin ada di sebelah, katanya dengan suara penuh permohonan. Lin Yang tersentak. Kesadarannya kembali, nafsunya surut seperti air pasang. Ia buru-buru melepaskan Zhang Tingting. Melihat gaun tidurnya yang kusut, ia merasa canggung. Aku pergi ambil air dulu, katanya, lalu segera keluar dari kamar. Zhang Tingting awalnya masih malu-malu, tetapi melihat ekspresi Lin Yang, ia malah tersenyum geli. Namun, ia tak berani tinggal lebih lama. Keesokan paginya saat keluar kamar, Lin Yang bertemu Zhang Tingting. Ia tersenyum tanpa rasa bersalah, membuat gadis itu memutar matanya. Ia bahkan mengusap pantatnya, yang masih mati rasa karena tangan besar Lin Yang tadi malam. Langit masih berkabut. Lin Yang bangun pagi-pagi dan pergi jogging. Ia sadar tidak bisa terus hidup dalam kemalasan. Ia harus tetap menjadi 5 pemuda baik di abad baru. Di Taman Qingming, ia menghirup udara segar. Namun, saat melewati hutan pinus yang lebat, ia melihat seseorang di depannya. Seorang pria sedang berlatih tinju. Gerakannya seperti naga dan harimau. Terkadang ringan seperti angin, terkadang stabil dan penuh tenaga. Lin Yang mengerutkan kening. Setelah melihat wajah pria itu dengan jelas, ia langsung berbalik dan pergi. Sial, itu pendeta Tao yang aku selamatkan tadi malam. Anak kecil, diamlah, teriak pendeta Tao. Lin Yang pura-pura tidak mendengar dan mempercepat langkahnya. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depannya, menghalangi jalan. Lin Yang mengeluh dalam hati. Guru, saya sudah menyelamatkan hidup Anda. Kenapa malah mempersulit saya? Pendeta Tao itu tersenyum samar. Anak kecil, aku datang untuk membalas budimu. Lin Yang terkejut. Mungkinkah dia kaya raya dan ingin memberiku hadiah? Namun, sebelum sempat bertanya, pendeta Tao itu melangkah ringan. Lantai semen di bawah kakinya retak seolah dihantam mesin pres. Lin Yang ternganga. Apakah kau ingin belajar? Tanya pendeta Tao dengan senyum misterius. Lin Yang langsung mengangguk cepat. Saya mau dewa abadi. Apakah saya reinkarnasi dari Kaisar Giok? Pendeta Tao itu memutar matanya. Anak ini tidak ada harapan. Bab 17. Menutup telepon, bos. Apa? Kamu tidak bisa hidup selamanya. Apa? Bisakah kamu mengangkat gunung dengan satu tangan? Apa? Kamu tidak bisa membalikkan keadaan. Kata-kata Lin yang penuh keterkejutan membuat wajah pendeta Baiyun menjadi gelap. Jika bukan karena rasa terima kasih, mungkin dia sudah pergi sejak tadi. Biasanya orang-orang memintanya mengajari tinju. Tapi hari ini justru dia yang ditanya. Pendeta Baiyun menahan dorongan untuk menampar Lin Yang dan menjelaskan. Saya mempelajari tinju Tiongkok asli. Teknik seperti mengangkat gunung dengan satu tangan atau membalikkan sungai dan laut itu tidak ada. Namun, dengan kemampuan saya saat ini, saya bisa mengangkat beban 1000 pon dengan satu tangan tanpa banyak usaha. 1000 pon? Lin Yang terkejut. Tiba-tiba dia merasa beruntung. Jika dia bisa belajar tinju dari pendeta ini, bukankah dia akan lebih hebat dari agen Stone Road 7 yang legendaris? Saya hanya punya waktu kurang dari 2 hari untuk mengajarimu. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami itu tergantung padamu sendiri, kata Baiyun. Hanya 2 hari? Apa yang bisa saya pelajari dalam waktu sesingkat itu? Lin Yang merasa tidak puas. Tinju bergantung pada latihan dan pemahaman jangka panjang. Guru hanya bisa membimbing, tapi kemajuan tergantung pada muridnya.
Jika kamu tidak memiliki pemahaman, bahkan 20 hari pun tidak akan cukup. Baiklah, Lin Yang mengangguk pasrah. Kita mulai sekarang. Saya akan mengajarkan dasar paling penting, yaitu kuda-kuda. Ini adalah fondasi utama dalam tinju. Jika tubuh bagian bawahmu tidak stabil, semua gerakan tinjumu akan sia-sia. Ingat, tubuhmu harus menyatu dengan kuda-kuda. Maka dimulailah latihan Lin Yang. Awalnya dia bersemangat, tapi seiring waktu dia merasa kesakitan dan kelelahan. Bahkan hanya berdiri dalam posisi kuda-kuda sudah hampir membuatnya menyerah. Sepanjang hari, Pendeta Baiyun bertindak seperti guru yang keras, tidak mentoleransi kemalasan sedikit pun. Akibatnya, Lin Yang menderita. Saat pulang, tubuhnya terasa remuk. Kakinya gemetar, pinggangnya kaku, dan cara berjalannya pun aneh. Saya akan menunggumu besok pagi pukul 6, kata Baiyun sebelum pergi. Li Kexin menatap Lin Yang dengan rasa ingin tahu. Awalnya dia tidak ingin berbicara dengannya, tetapi akhirnya bertanya, "Kamu sudah makan? Mau makan bersama?" Ting Ting tidak pulang, jadi aku masak makanan tambahan. Lin Yang merasa lapar. Tanpa ragu, dia langsung bangkit. Namun, ketika dia menggerakkan pahanya, dia meringis kesakitan. "Apa yang kamu lakukan seharian?" tanya Li Kexin. "Oh, aku ngobrol dengan seorang kakek tua sampai lupa waktu," jawab Lin Yang sambil menyendok nasi dalam suapan besar. Li Kexin tertawa melihatnya makan dengan panik. "Ada yang mau merebut makananmu? Kalau makan terlalu cepat, kamu bisa tersedak." "Hehe, aku takut terpikat olehmu," ujar Lin Yang mengedipkan mata. Li Kexin mengerutkan kening. "Kenapa kamu selalu bertingkah seperti penjahat?" "Ini bukan huliganisme. Ini namanya komunikasi dengan humor," jawab Lin Yang. Tersenyum nakal. Saat itu pintu kamar terbuka. Zhang Tingting masuk dan melihat wajah Li Kexin yang sedikit memerah. Matanya berbinar seolah menemukan sesuatu yang menarik. "Sepertinya aku datang terlalu cepat dan mengganggu dunia kalian," celetuk Tingting. "Tingting, kalau kamu terus bicara omong kosong, lain kali aku suruh kamu mencuci piring." Li Kexin mendelik, wajahnya semakin merona. Li Kexin merasa bingung. Biasanya dia tidak seperti ini. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi jantungnya berdegup lebih kencang. "Aku sudah kenyang," katanya, lalu berdiri dan pergi. Lin Yang juga bangkit. "Aku kembali ke kamar untuk tidur." Zhang Tingting melihat meja penuh piring dan mangkuk lalu menghela napas. Siapa yang akan mencuci ini semua? Berbaring di tempat tidur, Lin Yang memikirkan ajaran gurunya. Meskipun kecewa karena hanya diajari dasar-dasar, dia tetap kagum dengan kemampuan Baiyun. "Baiklah, aku harus tekun berlatih. Suatu hari nanti aku bisa meninju bangsa Saiyan, menendang bangsa Mars, dan menyelamatkan bumi," pikirnya. Kemudian dia teringat sesuatu. "Besok aku harus libur sehari." Dia mengambil ponselnya dan menelepon Fang Qing. Saat itu Fang Qing sedang mandi air hangat setelah seharian bekerja keras mengurus pesanan besar. "Halo, ini Fang Qing. Siapa ini?" Mendengar suaranya, Lin Yang tanpa sadar membayangkan Fang Qing bersantai di sofa dengan piyama. Namun, dia segera menggelengkan kepala, menepis pikiran itu. "Halo, siapa ini?" Suara Fang Qing terdengar lagi. Lin Yang menjawab, "Bos Fang, ini aku Lin Yang. Aku mau minta cuti besok." "Tidak bisa. Besok kamu harus menemui Bos Hua." "Aku benar-benar harus libur. Temanku sakit dan dirawat di rumah sakit. Urusan dengan Bos Hua bisa diserahkan ke Bos Shen." Tanpa menunggu jawaban, Lin Yang langsung menutup telepon dan mematikannya. Di ujung telepon, Fang Qing mencoba menelepon kembali 2 kali tapi selalu mendapat pesan. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Dia mematikan teleponnya. Fang Qing merasakan amarah membuncah. Sebagai bos, dia justru diabaikan oleh bawahannya. Jika bukan karena proyek besar ini, dia pasti sudah memecat Lin Yang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menelepon Shen Tian. "Pak Shen, Lin Yang tidak bisa masuk besok. Anda yang akan menemui Bos Hua untuk menandatangani kontrak." Shen Tian sangat senang. Jika bisa tampil baik di depan Bos Hua, karirnya akan semakin cerah. Namun, dia lupa bahwa tugas utamanya adalah bernegosiasi, bukan mencari muka. Bab 18. Kura-kura snapping raksasa.
Saat Lin Yang bangun pukul 6 pagi, kamar Jang Tingting masih gelap. Namun, lampu di kamar Li Kexin sudah menyala, dan ia bisa mendengar suara gemerisik dari dalam. Sepertinya dia sedang mengenakan pakaian. Dengan pikiran yang masih melayang, Lin Yang bergegas menuju Danau Qingming. Saat itu, Pendeta Bayun baru saja menyelesaikan satu set gerakan tinju. Melihat Lin Yang datang, Pendeta Tao Bayun menyimpan senjatanya dan berkata, "Hari ini aku akan mengajarkanmu serangkaian teknik tinju. Selain gerakan kaki dan kuda-kuda yang kau pelajari kemarin, ini adalah hal terakhir yang ingin kuajarkan kepadamu." "Apa? Hanya serangkaian teknik tinju?" Lin Yang terkejut. Kemarin, selain mempelajari kuda-kuda, dia hanya diajari beberapa gerakan kaki yang tampak acak dan tidak teratur. Pendeta Tao Bayun mengabaikan keluhan Lin Yang dan berkata, "Lihat baik-baik, tinju ini disebut tinju Arhat Harimau Naga. Aku akan memperagakannya sekali, lalu kau mencobanya." Saat berbicara, Pendeta Tao Bayun mulai bergerak. Lin Yang memperhatikannya dengan saksama. Setelah selesai, Lin Yang mencoba menirunya. Pendeta Bayun membimbingnya pada beberapa gerakan yang tampak tidak teratur, seperti cara mengerahkan tenaga dengan siku, cara menarik tenaga dengan lutut, dan seterusnya. 2 jam berlalu. Lin Yang telah mengulang gerakan itu lebih dari 10 kali. Tubuhnya kini dipenuhi keringat. "Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Aku telah mengajarkan semua yang perlu kau pelajari. Selebihnya tergantung pemahamanmu sendiri." Pendeta Bayun tiba-tiba berkata, "Apa? Sudah selesai? Bukankah kita sepakat 2 hari? Ini baru 1,5 hari." Lin Yang hampir putus asa. Meski teknik tinju ini tampak rumit, Lin Yang merasa meskipun ia berlatih sampai mati, dia tetap tidak akan bisa menghancurkan sepotong lempengan beton dengan satu tendangan. Ini bukan cara membalas budi yang benar. "Bukan. Kau belum mengajariku cara menghancurkan lempengan beton." Lin Yang buru-buru berteriak ketika melihat Pendeta Tao Bayun mulai melangkah pergi. Pendeta itu tertawa lalu berkata, "Haha, berlatihlah 100 kali dan kau akan memahami maknanya. Ingat, latihlah kuda-kuda dan tinju ini setiap hari. Jangan pernah berhenti." Suara Pendeta Bayun terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, ia telah menghilang. Lin Yang tercengang dengan kecepatan pria tua itu. Memikirkan kekuatan magisnya, Lin Yang tak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah dengan melatih teknik ini, aku juga bisa menghancurkan lempengan beton dengan satu tendangan? Berjalan secepat angin, Tyrannosaurus! Lin Yang berjalan ke tepi danau. Dia melihat sekeliling, memastikan tak ada orang di dekatnya, lalu berteriak, "Tyrannosaurus!" Itulah nama yang ia berikan kepada kura-kura buaya miliknya. Tidak ada alasan khusus. Dia hanya merasa nama itu terdengar keren dan mendominasi. Beberapa saat kemudian, Lin Yang melihat bayangan gelap berenang ke arahnya dari dalam danau. Tak lama, kepala kura-kura buaya yang besar muncul ke permukaan. Matanya menatap Lin Yang dengan penuh semangat. "Kemarilah!" Lin Yang melambaikan tangannya. Kura-kura buaya itu naik ke daratan, memperlihatkan tubuhnya yang besar. Ia menjulurkan lidahnya, hendak menjilati Lin Yang. Hal itu membuat Lin Yang buru-buru mundur ketakutan. Kini, ukuran kura-kura buaya itu telah mencapai lebih dari 1 meter. Semalam, Lin Yang telah memberinya 5 poin esensi merah. Ia tak menyangka bahwa makhluk ini benar-benar bisa menembus batas biologisnya. Kini, cangkangnya berdiameter lebih dari 1 meter, membuatnya tampak seperti dinosaurus yang mengenakan rompi. Kura-kura buaya terbesar di dunia hanya memiliki cangkang sekitar 70 hingga 80 cm. Namun, Lin Yang merasa bahwa 5 poin esensi merah itu masih belum sepenuhnya terserap oleh kura-kura buaya ini. Bila diperhatikan dengan saksama, masih ada sedikit saripati merah yang mengalir di tengkoraknya, menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya, memperkuat daging, darah, dan tulangnya. Lin Yang pun berpikir, jika aku punya cukup esensi merah, mungkinkah aku bisa menciptakan kura-kura buaya itu kembali merayap ke arahnya dan menggesekkan kepalanya ke tubuh Lin Yang. Saat itulah Lin Yang tersadar dari keterkejutannya. Dia tahu kura-kura ini mengenalnya karena esensi merah, tapi tetap saja, melihat ukuran dan perubahan drastisnya,
Lin yang tak bisa menahan rasa khawatir. Mulut kura-kura itu kini lebih lebar. Rahangnya tampak lebih kuat, dengan gigi yang lebih tajam. Ditambah kepalanya yang dipenuhi duri-duri berdaging, ia terlihat jauh lebih ganas. Bahkan, kaki-kakinya tampak lebih panjang dibandingkan kura-kura buaya biasa. Jika ia terus tumbuh seperti ini, bukankah kekuatan gigitannya bisa menyaingi Tyrannosaurus Rex? Lin Yang menghela napas dan berkata, "Jangan naik ke daratan. Tetaplah di dalam danau." Karena khawatir ada orang yang melihat, Lin Yang pun menyuruh kura-kura buaya itu kembali menyelam ke dasar danau. Dalam perjalanan pulang, Lin Yang mulai berpikir, mungkin danau Qingming ini tidak cocok lagi untuknya. Ini hanya danau buatan seluas 20 hektar, dengan air yang tidak terlalu dalam. Ini bisa membatasi pertumbuhannya. Tapi, Lin Yang tiba-tiba bersemangat. Kura-kura buaya ini sudah menyerap esensi merah dan bermutasi. Mungkinkah ia bisa menembus batasan makhluk air tawar? Bisakah aku menaruhnya di laut dan membesarkannya di sana? Jika itu mungkin dan ia terus tumbuh, bukankah dia bisa menjadi penguasa lautan? Ikan arwana pembawa keberuntungan. Setelah kembali ke rumah, Lin Yang berbaring di sofa dengan bosan. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada akuarium di sudut ruangan. Mungkin sudah saatnya aku mengecek ikan arwana itu. Dengan rasa ingin tahu, ia berjalan mendekat. Namun, saat melihat ke dalam akuarium, matanya langsung melebar terkejut. Ikan arwana itu kini telah tumbuh hingga sekitar 40 cm per meter. Namun, yang lebih mengejutkan, sisiknya menampilkan pola karakter Cina yang terlihat jelas, seolah-olah ditulis dengan tinta. 2 karakter Fu, Fu yang berarti keberuntungan, muncul di kedua sisi tubuhnya. Lin Yang menyeringai dan berkata, "Akhirnya, aku akan terbebas dari kemiskinan dan menjadi kaya. Dengan 2 karakter berkah ini, harga ikan ini pasti meningkat berkali-kali lipat." Dengan cepat, Lin Yang mengambil kantong plastik hitam, mengisinya dengan air, lalu memasukkan ikan arwana itu ke dalamnya. Tanpa ragu, ia keluar rumah, naik taksi, dan langsung menuju pasar bunga dan burung. Beberapa saat kemudian, ia kembali tiba di toko yang sama seperti sebelumnya, Tianqi Lohan Fish Store. Begitu memasuki toko, Lin Yang langsung berteriak, "Bos Li, aku datang lagi." Di dalam, seorang pria gendut yang sedang membaca novel segera mendongak. Melihat Lin Yang, senyumnya langsung mengembang. "Hei anak muda, apa lagi yang kau bawa kali ini?" Bos gendut itu bermargali, bernama Tianqi. Tak heran dia terlihat begitu bersemangat. Terakhir kali Lin Yang datang, ia menjual 2 ikan arwana dengan pola yang sangat unik. Setelah dijual kembali, bos gendut itu berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 8.000 yuan. Dengan tambahan 130.000 yuan dari penjualan ini, ditambah tabungan hampir 20.000 yuan. Di kartu banknya, total uangnya kini mencapai 150.000 yuan. Dalam sekejap, Lin Yang naik ke kelas menengah. Saat transaksi selesai, Lin Yang kembali tersenyum dan bertanya, "Bos Li, apakah kau punya spesies arwana langka lainnya? Aku ingin membeli 1 atau 2 ekor." Bos gendut itu menyeringai. Sejujurnya, ia tidak rugi sama sekali dalam transaksi ini. Bahkan, ia bisa mendapatkan keuntungan besar nantinya. Mendengar pertanyaan Lin Yang, ia menjawab, "Aku berencana mengimpor beberapa spesies ikan langka dari Malaysia. Mereka akan tiba dalam beberapa hari. Kalau kau ingin yang terbaik, aku sarankan kau menunggu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tapi kalau kau tidak sabar, aku masih punya beberapa spesies bagus di sini." Lin Yang tentu saja ingin mendapatkan ikan terbaik. Jadi ia dan Bos Li bertukar nomor telepon. Setelah berpamitan, ia pun keluar dari toko dengan hati yang puas. Dalam perjalanan pulang, Lin Yang berpikir, jika ikan arwana ini bisa menyerap esensi merah dan mengalami mutasi seperti kura-kura buaya, apa yang akan terjadi? Apakah aku bisa menciptakan ikan arwana legendaris dengan pola yang lebih langka? Pikirannya semakin liar. Tunggu saja, aku akan mencobanya.